Game mobile dengan size ringan mungkin untuk tahun 2023 ini sih mustahil atau bahkan susah buat ditemui. Karena dengan grafis yang sudah berkembang, membuat game mobile sekarang pun membengkak size-nya. Apalagi untuk game bergaya RPG, bahkan ARPG, bakalan sulit sih temuinya. Apalagi dengan sistem game yang online, yang dimana hari ini size-nya sekian kecil, bisa jadi besok update size-nya jadi membengkak cuy. Karena game online tuh bakal sering update, apakah itu event dan lain sebagainya. Sulit ditemui, bukannya tidak ada cuy. Gua ada nemui beberapa game RPG atau ARPG yang bisa dibilang size-nya tuh nggak gede-gede amat dah. Nah, buat kalian penasaran gamenya seperti apa aja? Inilah 5 game RPG ARPG dengan size yang bisa dibilang ringan untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Mafia Esper, sebuah game dengan tema mafia Yakuza, tapi versi modernnya, yang dipadukan dengan grafik bergaya anime untuk menghadirkan pengalaman unik bagi para pemainnya. Joy Games Limited, sebagai developer dari game ini, membuat plot permainan cukup sederhana, yang dimana akan berperan sebagai pemilik bar dengan tugas melawan nama-nama mafia yang ingin menghancurkan bar kalian. Selain itu, karakter dalam game ini memiliki skill hingga ultimate-nya tersendiri. Para karakter nantinya bisa kalian upgrade juga. Grafik Mafia Esper dirancang dengan gaya anime, mulai dari desain karakter hingga latar game. Sistem karakter sih beragam, apakah dari latar karakter hingga kostum karakter. Nantinya game ini akan menjadi game koleksi karakter gitu dah. Dan pastinya gacha tentu disediakan di dalam game ini, dengan tujuan untuk mendapatkan waifu-waifu yang keren buat dimainkan. Selain itu, game ini juga memiliki genre roguelike dengan RPG. Dapat dikatakan bahwa gameplay Mafia Esper adalah kombinasi dari banyak genre game untuk menciptakan gameplay yang familiar. Selain itu, game ini memiliki kamera secara top down. Ketika battle nantinya, kalian tidak sendiri. Ada karakter party kalian nantinya yang membantu kalian memberantas para mafia. Kalian juga bisa switch karakter kalian saat battle nantinya. Di battlenya ada juga skill up yang dapat kalian pilih, apakah untuk speed atau bahkan damage sesuai apa yang kalian pilih nantinya. Selain mengelola kota kalian juga dapat merasakan banyak mode permainan yang menarik, dari pertempuran sederhana dalam mode PvE kampanye, hingga lebih menantang dengan misi dengan mode tantangan. Dan tentu saja, mode PvP yang menantang 1 versus 1 dengan pemain lainnya juga akan ada di game ini. Rise from Disaster, sebuah game RPG apokaliptik bergaya open world yang dimana map dalam game ini lumayan luas juga cuy. Diceritakan game ini berlatarkan pada tahun 2213, di mana manusia menggunakan zat luar angkasa yang mampu membuat dunia memberantas segala penyakit. Namun dengan sifat manusia yang tak pernah puas, karena zat tersebut terjadilah konflik, yang akhirnya membuat zat positif tersebut terinfeksi virus jahat buatan manusia bernama Abaddon. Perang manusia dengan Abaddon terjadi selama lebih dari setengah abad. Lalu sebuah organisasi rahasia bernama Conscious Ark mengembangkan tentaranya untuk melawan Abaddon tersebut. Jadi dalam game ini, kalian bakal melawan zombie-zombie gitu, ya wabah gitu. Mirip Left After sih, kalian bakal ngelawan zombie-zombie itu pakai senjata. Ada beberapa senjata yang dapat kalian mainkan dan bahkan nantinya ada skillnya juga. Senjata-senjata tersebut dapat kalian dapatkan dengan cara crafting. Jadi ntar cari material dulu, baru buat senjata. Material tersebut dapat kalian dapatkan dengan menyelesaikan misi atau stake-stake gitu. Selain zombie biasa, game ini juga ada bosnya juga loh, yang dimana dengan HP yang besar. Selain itu nantinya dalam game ini, kalian juga bisa upgrade karakter kalian agar lebih kuat lagi nantinya. Material dalam game ini tidak selalu ada pada zombie. Terkadang ada cheese atau kotak lootingan di rumah-rumah bekas gitu. Nantinya bakalan juga ada fitur seperti scan area gitu, buat mengetahui ada lootingan atau tidak di area tersebut. Dari segi grafik, game ini cukup keren sih, dengan size yang di bawah 1 GB-an udah keren banget. Bahkan ada bayangan gitu. Bedanya sih kalau Left After lebih kayak latar hutan atau kota mati, tapi di game ini lebih ke arah gurun gitu. Sword Dance, sebuah game RPG bergaya hack and slash yang dimana kalian berperan sebagai seorang cewek dengan setelan anime yang menggunakan katana dan mahir dalam pertarungan. Pasalnya dunia dalam game ini diambang kehancuran ketika para zombie sudah berkeliaran di mana-mana. Tujuan kalian tidak lain ialah untuk menghabisi semua zombie-zombie tersebut. Untuk melawan zombie, nantinya kalian bisa basi attack, ngedash, bahkan ada skill ultimate-nya juga.
Game ini membawa battle dalam bentuk wave, yang dimana setiap wave-nya selesai, kalian bisa memilih 3 kemampuan spesial yang dapat kalian pilih. Selain melawan banyak zombie yang berdatangan, dalam game ini nantinya bakal ada bossnya juga loh. Soal visual grafis, dalam game ini udah oke banget sih. FFS skill hingga ultimate-nya juga udah keren. Nah, soal karakter, ini game memang mantap banget. Bagaimana tidak? Game ini menyediakan 5 karakter anime, yaitu Sunny, Bunny, Energetic, Maid, dan juga Summer dengan desain yang mantep-mantep cuy. Plus dengan skinnya masing-masing. Selain itu, semakin jauh petualangan kalian, bakal semakin sulit dan juga banyak zombie yang kuat-kuat. Jadi kalian bisa upgrade karakter kesayangan kalian. Bukan hanya karakter, kalian bisa upgrade senjata kalian, armor, dan equipment lainnya. Unhappy Recon, sebuah game dengan elemen RPG roguelike yang dimana kalian berada di sebuah dunia yang diciptakan oleh Raccoon God. Kalian sebagai penjelajah terjebak di alam dunia ini karena peristiwa yang tidak diduga. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, kalian harus mengikuti aturan Dewa Raccoon yang akan menciptakan rintangan untuk kalian. Dalam game ini kalian bisa memilih 5 karakter yang juga memiliki skin karakternya masing-masing. Karakter-karakter tersebut memiliki skill hingga senjatanya masing-masing yang dapat di-upgrade. Selain itu, game ini juga memiliki banyak slot talent yang bisa kalian upgrade untuk meningkatkan damage hingga defense kalian. Kalian harus mengeksplor level-level yang berbeda dan membunuh musuh untuk mendapatkan item yang bisa digunakan untuk meningkatkan level kalian nantinya. Pasalnya dalam game ini, kalian bisa menjelajah, mengumpulkan item-item, dan masih banyak lagi. Eits, tapi kalian tidak sendirian. Pasalnya ada rakun-rakun yang dapat kalian rekrut untuk bertempur dengan kalian, yang dimana setiap rakun nantinya memiliki kemampuannya tersendiri saat bertarung. Jadi kalian bakal sangat terbantu. Terus buat explore-nya, game ini tidak menyediakan map dengan tema open world, tapi dengan jenis stake yang dimana setiap stake nantinya bakal ada musuh yang harus kalian kalahkan, bahkan nanti ada bossnya juga. Lalu dari segi grafis, game ini juga menyediakan visual yang baik dan juga smooth dengan sudut pandang top down. The Mistless Story, sebuah game RPG yang menghadirkan sebuah gameplay kasual dengan sistem semi open world. Sebenarnya game ini udah lama rilis di Jepang, dan pada 2022 kemarin, game ini dikeluarkan versi bahasa Inggrisnya di Play Store Global. Tapi sayangnya game ini berbayar. Kalian akan memainkan MC cewek dengan pemanah gitu. Nantinya kalian bakal berpetualang di dunia semi open world-nya yang lumayan luas buat menyelesaikan quest-quest. Tujuan kalian adalah untuk meningkatkan karakter kalian hingga menikmati storyline yang disajikan oleh game ini. Untuk gameplaynya sih tergolong simple, dimana kalian bakal melakukan pertarungan dengan sejumlah level yang dimana kalian bakal melawan beragam musuh dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nantinya kalian juga bisa memasangkan equipment ke karakter tersebut untuk memperkuat karakter kalian. Meski grafis yang dimiliki tidak sebagus Genshin Impact, tapi gameplay yang dihadirkan mirip dengan game online jadul. Game ini bisa dimainkan secara offline, sehingga bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun. Until